Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen dari tugas dosen pengampu Dr. Siswatoro, yaitu tentang fisiologi dan pasca. Sebelumnya saya Safiuddin dengan NIM akhiran 059. Saya Sifaudin dengan NIM akhiran 041. Dan saya Arik Donis Dwi Putranto dengan NIM akhir 040. Saya Ahmad Mubarak dengan NIM akhir 063. Saya Muhammad Fakir Fandrian dengan NIM akhir 3060. Pendahuluan, yaitu latar belakang. Buah pisang sangat populer di masyarakat yang dikenal sebagai salah satu komoditas tanaman hortikultura yang melimpah baik dalam bentuk segar maupun olahan. Dalam memiliki kontribusi besar dalam produksi buah nasional mencapai 34,65% dari total produksi buah nasional. Produksi pisang nasional juga meningkat pada tahun 2011 hingga 2015. Pada tahun 2015, produksi pisang nasional mencapai 7,29 juta ton dengan 5 produsen terbesar diantaranya yaitu Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Namun, salah satu permasalahan penting dalam budidaya pisang adalah menentukan umur yang tepat untuk memantik buah pisang karena hal ini berdampak pada kualitas buah. Penentuan umur panen dengan menghitung jumlah hari setelah buah mekar hingga panen masih menimbulkan keragaman dalam tingkat kematangan buah. Buah pisang juga termasuk dalam jenis buah klimaterik yang mengalami peningkatan laju respirasi setelah dipanen. Sehingga buah mudah mengalami kerusakan seperti kerusakan fisik pada buah pisang sehingga mengakibatkan harga jual yang rendah dan berdampak pada pendapatan petani yang kurang baik. Oleh karena itu, penentuan waktu panen yang sangat penting agar kualitas buah dapat dipertahankan dan juga buah pisang juga harus menjadi salah satu aspek dalam teknologi atau fisiologi panen buah pisang selanjutnya. Baik, selanjutnya itu pembahasan tentang analisis aspek fisiologi buah pisang. Analisis yang dilakukan dalam aspek fisiologi buah pisang dapat dilihat dari berbagai aspek sehingga bisa menentukan berbagai kondisi indikator fisiologi yang terjadi seperti melihat dari laju respirasi, kelunakan bahan, umur simpan, susu bobot, warna kulit buah. Pemanenan dengan mempertimbangkan energi panas yang dibutuhkan tanaman untuk reaksi fisiologi selama pertumbuhan dan perkembangan mulai dari antesis hingga panen atau disebut dengan satuan panas head unit. Next. Selanjutnya yaitu laju respirasi. Pengertian dari laju respirasi tersebut adalah pengukuran laju respirasi dilakukan setiap hari sejak buah pisang dipanen hingga mencapai 6 skala warna. Pengukuran laju respirasi dilakukan dengan mengukur laju produksi CO2 yang dihasilkan buah pisang setelah buah pisang diinkubasi selama 3 jam. Buah pisang yang diinkubasi dalam wadah tertutup dihubungkan dengan 2 pipa plastik sehingga saluran pengeluaran CO2 yang diukur menentukan cost thermometernya. Pengukuran laju respirasi dilakukan dengan mengukur kadar CO2 yang dihasilkan buah pisang setelah dilalui proses inkubasi. Buah pisang diinkubasi dalam wadah dengan volume 6 liter selama 3 jam. Kemudian diukurkan kadar emisi CO2 yang dihasilkan sehingga didapatkan laju respirasi. Selama proses pemasakan laju respirasi gas CO2, produksi gas CO2 pada buah pisang cenderung meningkat dan mencapai titik puncak pada waktu tertentu. Kemudian menurunnya setelah proses pemasakan selesai.
Puncak klimaterik menunjukkan bahwa buah terjadi mengalami fase pematangan. Fase pematangan pada buah pisang ditandai dengan perubahan warna yang menjadi kekuningan merata dan aroma matang makin pekat. Respirasi merupakan perombakan buah yang kompleks dalam sel, pati, gula, dan asam organik dengan kebutuhan organik melalui molekul yang sederhana seperti CO2, air, dan energi. Kemudian yaitu ada kelunakan bahan. Untuk kelunakan bahan dapat diukur dengan menggunakan alat manometer. Pengukuran ini dilakukan pada buah pisang yang belum dikupas kulitnya pada bagian daging buah. Pengukuran dengan alat manometer dilakukan pada 3 bagian, yaitu pada ujung, pada tengah, dan pangkal buah. Ketiga pengukuran tersebut datanya diperoleh kemudian akan diambil rata-rata. Next, Mas Akbar. Nah, selanjutnya yaitu umur simpan. Umur simpan digunakan dalam mengetahui perbandingan lama masa simpan buah pada setiap petik dalam proses mempertahankan kesegaran buah. Umur simpan ditentukan sebagai masa simpan buah sekali panen hingga mencapai 6 skala warna dengan melihat parameter perubahan fisik buah pisang. Yang keempat yaitu susu bobot. Pisang mengalami perubahan warna dari hari awal hingga akhir penyimpanan. Rata-rata pisang mengalami penurunan bobot sebesar 12,45% dan rata-rata penurunan tingkat kerasan sebesar 2,93% pada hari terakhir penyimpanan. Selain itu, rata-rata tingkat kemanisan pisang mengalami peningkatan menjadi 23,0 derajat Brix dan rata-rata peningkatan kadar air buah sebesar 77,8 pada hari terakhir penyimpanan. Yang kelima yaitu warna kulit. Pengamatan warna kulit dilakukan dengan menggunakan indeks skala warna kulit buah. Indeks skala kulit buah pisang digunakan sebagai parameter buah pisang secara kasat mata atau visual. Pengamatan warna kulit buah pisang mengacu pada skala derajat kekuningan kulit buah tersebut dinilai dengan angka 1-6. Next. Teknologi pasca panen buah pisang adalah sekelompok teknik, alat, dan metode yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan mengelola hasil pertanian setelah panen dari ladang atau kebun. Tujuan dari teknologi pasca panen adalah untuk meminimalkan kerugian dan mempertahankan kualitas serta keamanan produk pertanian selama proses penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Ada beberapa aspek penting dari teknologi pasca panen, yaitu meliputi 1. Penanganan dan pemrosesan. Teknologi pasca panen mencakup metode penanganan yang tepat, seperti pemilahan, pembersihan, dan pengemasan produk pertanian. Teknik ini dapat melibatkan pemisahan produk yang matang dan yang belum matang, serta pemisahan produk yang rusak atau terkontaminasi. Yang kedua, penyimpanan. Sistem penyimpanan yang efisien adalah bagian yang terpenting dari teknologi pasca panen. Teknik ini dapat mencakup penggunaan gudang penyimpanan dengan suhu dan kelembapan yang terkontrol, serta metode pengawetan seperti pengeringan, pengawetan dengan suhu rendah, atau penggunaan bahan pengemas yang sesuai. Yang ketiga, pengangkutan. Teknologi pasca panen juga mencakup metode dan peralatan pengangkutan yang aman dan efisien untuk mengirimkan produk pertanian dari ladang atau kebun ke pasar maupun pabrik pengolahan. Yang keempat, pengolahan. Untuk beberapa produk pertanian seperti buah dan sayuran, teknologi pasca panen dapat melibatkan proses pengolahan tambahan seperti pemotongan, kemasan ulang, penggilingan, atau pengawetan. Yang kelima atau yang terakhir, pengendalian kualitas. Penggunaan alat dan teknik untuk mengukur dan memonitor kualitas produk selama penyimpanan dan distribusi, seperti pemantauan suhu, kelembapan, dan kematangan. Yang keenam, pengelolaan limbah. Manajemen limbah yang efektif juga dapat menjadi bagian dari teknologi pasca panen untuk mengurangi dampak lingkungan dan memanfaatkan sisa-sisa hasil pertanian. Teknologi pasca panen bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperpanjang umur,
simpan produk pertanian, meningkatkan nilai ekonomi hasil panen, dan memastikan bahwa produk yang sampai ke konsumen akhir adalah aman dan berkualitas tinggi. Teknologi ini sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan dan meminimalkan kerugian pangan. Yang berikut yaitu pembuatan tepung pisang. Pisang merupakan buah yang banyak mengandung gizi dan mempunyai rasa dan aroma yang khas. Akan tetapi, pisang mudah sekali rusak, sehingga perlu diolah menjadi bahan yang awet, mudah disimpan, dan penggunanya instan. Salah satu cara agar pisang menjadi awet dan tahan lama dengan dibuat menjadi tepung pisang. Pisang merupakan buah yang mempunyai kandungan gizi yang cukup bagus, terutama kandungan vitamin dan mineralnya. Vitamin yang banyak terkandung dalam buah pisang adalah vitamin B kompleks, sedangkan mineralnya adalah kalium. Vitamin lain yang terkandung pada buah pisang adalah vitamin C, sedangkan mineralnya adalah fosfor dan besi. Sedangkan dalam tepung pisang matang dapat digunakan untuk substitusi atau bahan dasar dalam pembuatan berbagai macam makanan. Salah satu dalam pembuatan flakes. Pembuatan banana flakes merupakan salah satu upaya diverifikasi pangan yang dapat menjadi alternatif sarapan pagi dan menjadi sumber gizi bagi anak-anak. Hal ini dikarenakan pengolahan pisang menjadi tepung pisang meningkatkan kandungan pati, yaitu setiap 100 gram mengandung 61,3 sampai 76,5 gram dan serat 6,3 sampai 15,5 gram. Tepung pisang dapat digunakan untuk substitusi atau bahan dasar dalam pembuatan berbagai macam makanan dan juga dapat menambah nilai ekonomis dalam penjualan. Buah pisang juga bisa diolah untuk menambah variasi jenis makanan untuk menu sarapan pagi atau yang lain-lain. Next. Yang selanjutnya yaitu pengolahan pisang menjadi berbagai olahan makanan ringan. Buah pisang secara sederhana dapat diolah menjadi makanan ringan. Di kalangan masyarakat biasa mengkonsumsi buah pisang dengan cara buah pisang segar dikukus atau digoreng, biasa sebagai pendamping minum teh atau kopi. Olahan buah pisang seperti ini tentu bukan merupakan olahan yang menarik dan bernilai gizi tinggi, apalagi akan diusahakan sebagai usaha bisnis. Selain alasan utama yaitu tidak tahan lama, buah pisang dapat diinovasikan menjadi berbagai macam produk olahan pangan. Produk olahan pangan berbahan baku buah pisang antara lain produk aneka camilan seperti keripik pisang konvensional, keripik pisang simulasi, kecimpring, stik pisang, snack, dan lain-lain. Terima kasih atas itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan sehingga bisa dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kedepannya pisang bukan hanya dijadikan sebagai tepung pisang maupun olahan lainnya sehingga ke depan lagi juga akan pisang dapat diinovasikan menjadi produk-produk yang baru. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.